para penonton terkasih, apa kabarnya para penonton hari ini? Semoga para penonton selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kembali lagi di YouTube Elatur, di mana di video kali ini kita akan membahas salah satu situs, yaitu fakta dari kolam Bethesda di Yerusalem. Penasaran bagaimana fakta dari kolam Bethesda di Yerusalem? Namun para penonton, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Rodoa Marsomba Tujolo. Oke, baik Kak Karin, langsung aja ya Kak, kita mulai. Jadi, apa dan di manakah lokasi dari kolam Bethesda di Yerusalem ini Kak? Oke Kak Naomi, kolam Bethesda adalah sebuah kolam air yang sekarang berada di Yerusalem di jalanan yang menuju Bethesda Valley. Kolam Bethesda diambil dari bahasa Ibrani atau Aram, di mana nama Bethesda berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Kata Bethesda baik dalam bahasa Ibrani atau Aram juga bisa berarti malu atau dipermalukan. Makna ganda ini dianggap cocok karena lokasinya dipandang sebagai tempat dipermalukan atas kehadiran orang-orang yang sakit dan cacat, sekaligus tempat kemurahan karena terjadi banyak mujizat kesembuhan. Naskah kuno dalam Injil Yohanes yang menjelaskan Bethesda sebagai Bethsata atau Betsaida berbeda dengan kata Betsaida di Galilea. Untuk lokasi pada zaman Kristus, kolam ini masih berada di luar kota, di luar tembok utara dekat dengan gerbang domba yang merupakan pintu masuk ke dalam bait suci Allah dari arah utara. Kolam yang telah tertutup reruntuhan selama berabad-abad ini sebagian besar telah digali kembali. Telah ditemukan bahwa kolam Bethesda ini berbentuk segi empat dengan panjang 120 meter, lebar 70 meter, dan dalam 8 meter. Kolam ini dikelilingi oleh serambi pada 4 sisinya dan dibagi dua oleh serambi kelima di tengahnya. Demikian kan Naomi sedikit penjelasan dari kolam Bethesda. Baik Kak Karin, sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan tentang kolam Bethesda, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku.
kita lanjutkan kembali ya Kak. Kemudian bagaimana sejarah dari kolam Bethesda berdasarkan dari sisi Alkitabiahnya Kak? Oke, sejarah mencatat bahwa pada abad pertama Masehi, Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda itu ada 5 serambinya. Namun ternyata sampai abad ke-19 tidak ada bukti di luar Injil Yohanes yang menyatakan bahwa kolam ini sungguh ada. Maka banyak orang mengira bahwa deskripsi Yohanes mengenai kolam ini tidak dapat diandalkan secara historis. Kemudian di abad 19 akhirnya reruntuhan kolam Bethesda dibersihkan dan kolam ini terbukti ada. Kini kedua kolam yang disebutkan dalam Injil Yohanes, yaitu kolam Bethesda dalam Yohanes 5 ayat 2 dan kolam Siloam dalam Yohanes 9 ayat 7 sudah berhasil diidentifikasi. Kolam Bethesda ternyata memang memiliki 5 serambi yang tidak tersusun dalam bentuk pentagon. Kolam ini terdiri dari 4 serambi yang tengahnya dipisahkan oleh 1 serambi sehingga membentuk 5 serambi. Kolam Bethesda disebut dalam kitab 2 Raja-Raja 18 yang mencatat kejadian dalam zaman pemerintahan Raja. Kolam Bethesda disebut dalam kitab 2 Raja-Raja 18 yang mencatat kejadian dalam zaman pemerintahan Raja Hizkia. Catatan ini juga terdapat dalam kitab Yesaya 36. Yesaya 7 ayat 3 juga mencatat nama kolam atas ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sher-Yashub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Sementara dalam Perjanjian Baru nama Bethesda hanya muncul sekali, yaitu pada Injil Yohanes 5 ayat 2 hingga 3. Demikian Kak Naomi penjelasan dari sejarah kolam Bethesda berdasarkan sisi Alkitabiahnya. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya Kak Karin. Bagi para penonton yang ingin mengunjungi kolam Bethesda secara langsung dapat menghubungi Elatur untuk melakukan perjalanan wisata rohani. Baik para penonton, sebelum kita tutup video kali ini, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Ada Satu Sobat. Para penonton, demikian video kali ini mengenai fakta dari Bethesda. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton karena sudah menonton video kali ini hingga selesai. Seperti biasa, para penonton jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube Elatur karena akan ada video menarik lainnya. Di akhir video akan ada jadwal keberangkatan Holy Land pada tahun 2025. Sekian para penonton, kami mengucapkan terima kasih dan doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Shalom.